Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis derby Milan. Milan berhasil menang atas rival sekotanya Inter dengan skor tipis 0-1. Meski menguasai ball possession dan menghasilkan banyak peluang, Inter harus gigit jari berkat kegemilangan Maignan dalam menghalau serangan. Bahkan, penalti ex pemain Milan yang membelot ke Inter berhasil digagalkannya. Selain Maignan, Pulisic jadi pahlawan di laga ini berkat gol satu-satunya. Pemain ex Chelsea ini berhasil menceploskan bola ke gawang hasil dari tembakan muntah Saelemaekers. Berkat kemenangan ini, Allegri sukses membawa timnya bertengger di klasemen 2 sementara Serie A dan membuktikan racikannya masih efektif membawanya ke jajaran tingkat atas. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Meski kalah possession dan hanya mencatatkan 36%, bukan berarti Milan tidak punya skema dalam melakukan build up. Mereka tercatat sempat memegang possession, khususnya di menit 16. Milan bermain dengan formasi 3 back, namun bisa kita lihat saat build up awal terlihat center back kanan yaitu Tomori berubah peran jadi fullback, sehingga terlihat struktur 1-4-2-1 dengan Modric dan Rabiot sebagai pivot dan Fofana lebih naik. Tomori yang bertugas sebagai center back yang melebar ini dijadikan outlet progresi karena marking yang harus bergeser dulu lantaran Saelemaekers naik untuk ikat Di Marco. Dari fullback kanan, bola tidak dialirkan ke depan, tetapi vertikal ke pemain depan yang drop atau turun. Terlihat Tomori cukup bebas dan jadi target sirkulasi oleh Modric. Modric selalu berperan sebagai support dengan mendekat untuk ciptakan menang jumlah. Di sini, ia bergerak ke sayap kanan. Lalu pada momen lain, ia berpindah ke sayap kiri mengikuti ke arah mana serangan Milan dilancarkan. Modric memang jadi motor build up di belakang. Di sini, ia membawa bola turun ke kiri lalu lakukan kombinasi dengan Pulisic yang ikut turun untuk mengurai press Inter. Hasilnya, press kedua tim tidak terlalu membahayakan dan intens, hanya mencatatkan 2 dan 3 high turnover di laga ini. Inter build up dengan shape 4-2 menggunakan double pivot. Bastoni yang seorang center back lebih sering bergeser ke area fullback kiri, mirip peran Tomori di Milan. Ia tidak jarang overlap saat bola berhasil diprogresikan ke depan. Di sini Bastoni berhasil berikan bola ke Di Marco yang dilanjutkan ke striker yang drop dan terlihat ia lari sebagai orang ketiga. Dengan cerdik, Bastoni memberikan switch ke sayap kanan dan berhasil masuk ke kotak penalti. Namun tembakan Barella masih bisa diblok. Selain itu, gelandang bisa drop sejajar dengan center back. Di sini Hakan Çalhanoğlu turun, sedangkan Bastoni dan Akanji melebar ke area fullback. Pada momen lain, Sucic juga ikut drop sejajar dengan center back. Barella sebagai gelandang lebih sering berperan ke depan membantu serangan. Di momen ini, ia berada di posisi sayap untuk terima bola dari Thuram yang drop, dan kemudian berikan bola ke kotak penalti. Gelandang timnas Italia ini memang menjadi salah satu motor serangan Nerazzurri. Barella terlihat sering mengisi sisi sayap untuk ciptakan peluang. Kali ini Hakan yang bebas di tengah mampu progresikan bola ke Thuram. Ia kemudian pantulkan bola ke Barella yang berada di sayap dan kemudian lepaskan cross. Di situasi set piece dari throw in ini juga, Barella kembali menerima bola di sisi sayap dan lakukan sedikit kombinasi sebelum melepaskan cross yang disambut Thuram. Bola kemudian jatuh ke kaki Lautaro yang disambutnya dengan sepakan voli, namun masih bisa berhasil diselamatkan dengan gemilang oleh Maignan. Milan sendiri bertahan dengan cukup rapat ala Allegri. Ia menggunakan formasi 3-5-2 yang berubah menjadi 5-3-2 saat bertahan di blok rendah.
Lini tengah akan bergeser ke arah bola jika dipindah dari satu sisi ke sisi lain. Mereka juga bertahan berorientasi man marking sehingga terlihat di sini center back kanan yaitu Tomori naik, sementara Modric marking pemain yang hendak mengekspos ruangnya. Inter bisa menembus jika mampu ciptakan unggul jumlah seperti pada situasi ini. Terlihat 5 pemain versus 4 pemain Milan, dan Tomori harus jaga 2 pemain. Ini membuat Thuram tidak terkawal, dan meski ruang sempit, striker Inter ini mampu mendapat ruang tembak, namun sepakannya masih bisa ditangkap dengan mudah oleh Maignan. Serangan cepat menjadi salah satu cara Milan untuk mendobrak pertahanan Inter. Pulisic adalah salah satu aktor penting di pertandingan ini lewat kemampuannya memprogresikan bola dan selalu bergerak positif ke depan untuk serangan cepat. Seperti di momen ini, di mana ia berdiri di half space dan mampu terima bola serta lakukan balik badan. Dengan sedikit kombinasi dengan Rabiot, ia langsung lepaskan shot dari luar kotak penalti. Sayang masih melebar. Penyerang asal Amerika Serikat ini bahkan juga mampu melakukan counter dengan menunjukkan skillnya. Di sini ia lakukan flick ke space kosong dan kemudian berikan umpan ke Leao. Sayang operan tersebut masih terlalu deras. Winger ex Chelsea ini bahkan mencoba untuk menembus pertahanan Inter dengan melakukan dribble penetrasi ke kotak penalti melewati beberapa lawan. Tak ayal satu-satunya gol di laga ini juga berbuah dari serangan cepat Milan. Berawal dari long pass Sommer, bola mampu dimenangkan Fofana dan Rabiot di second ball. Gelandang tersebut langsung melanjutkan dengan progresi untuk memberikan umpan ke Saelemaekers yang bebas. Ia lanjutkan dengan lepaskan shot yang masih mampu di tepi Sommer, namun Pulisic langsung menyambutnya untuk menjeploskan bola ke gawang. Pergerakan Pulisic yang terus positif maju ke depan membuatnya bisa mencetak gol satu-satunya di match ini. Sebetulnya, Inter mendapat kesempatan emas sesaat setelah wasit mereview VAR memberikan penalti. Namun, eksekusi Hakan mampu diselamatkan Maignan yang menariknya berdiri tidak pas di tengah, namun sedikit ke kanan gawang. Dan cara ini sukses memberikan Saiwar ke penendang. Meski mencatatkan 20 tembakan, nyatanya XG Inter hanya 0,29 lewat open play, sementara Milan 0,78. Ini menunjukkan bahwa peluang-peluang yang dihasilkan berhasil dinetralisir oleh cara bertahan Allegri. Memang pelatih ini dikenal dengan kecenderungannya dalam memperkuat aspek bertahan, dan permainan efektif ini sukses menghukum Inter, sekaligus membawa Milan ke peringkat 2 klasemen sementara.